Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang kami sembah dan kami muliakan. Atas segala anugerah yang masih Tuhan berikan buat kami hingga pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mempertajam pendengaran kami, hati kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus yang menjadi renungan buat kita di akhir pekan hari ini, Sabtu tanggal 9 November tahun 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Dalam kepanikanku aku pernah berkata, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, yang goau nunga pola hudok di hata hutoko, nunga sirang ausian adopan ni matam, hape ditangihon hodo suara ni angguki, uju manganggu hiau Tuho. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, ketika keadaan buruk datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, penderitaan silih berganti seolah-olah tidak selesai menghampiri kehidupan kita. Lalu doa yang kita mohonkan kepada Tuhan itu seolah tidak dijawab oleh Tuhan. Maka bisa saja kita mempunyai persepsi yang salah terhadap pribadinya Tuhan. Bahkan kita tidak merasakan dan kita tidak dapat melihat kehadiran Allah di tengah situasi yang kita hadapi. Maka akibatnya kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya itu Allah selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan di setiap persoalan kehidupan kita. Tahukah kita bahwa persepsi yang salah itu adalah ibarat gua yang gelap di dalam pemikiran kita. Itu bisa membuat kita terperangkap dan itu bisa membuat kita kehilangan kekuatan dan kehilangan pengharapan. Saudara, Daud juga pernah mengalami dan dia juga pernah menyangka bahwa dirinya itu telah terbuang dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihatnya dan Tuhan tidak peduli di dalam setiap penderitaannya. Kapan itu terjadi? Ketika dia dirundung berbagai masalah yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Sehingga dia mengatakan, aku menyangka dalam kebingunganku bahwa aku telah terbuang dari hadapan matamu. Daud merasa, saudara-saudari, dia tidak berharga. Daud merasa bahwa setiap musibah itu menganggap bahwa Tuhan itu jauh daripadanya, bahwa Tuhan itu telah membuangnya. Dan ternyata Daud akhirnya menyadari kebenaran bahwa dia berprasangka buruk, bahwa dia memiliki persepsi yang salah tentang hadiratnya Tuhan.
Maka Daud pun akhirnya bergeser fokus pandangannya dari yang awalnya begitu fokus pada setiap masalah dan penderitaannya, fokus bahwa Allah telah membuangnya, fokus bahwa Allah tidak peduli dalam kehidupannya, beralih kepada melihat kasih setia Tuhan dan pengenalan akan sifat Allah yang sejati. Akhirnya dia dapat merasakan bahwa sifat Allah itu adalah sejati, bahwa Allah itu selalu turut bekerja dalam setiap persoalan dan pergumulan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, firman ini juga menjadi kekuatan yang baru buat kita untuk melanjutkan menapaki kehidupan kita yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan saja, ketika kita fokus kepada kekuatannya Tuhan, bukan fokus kepada masalah yang silih berganti selalu datang, seolah-olah tidak selesai itu menghampiri kita, maka kita bisa keluar dan kita dapat membuang persepsi yang salah itu tentang hadiratnya Tuhan. Lalu apakah yang seharusnya menjadi titik fokus kita, Bapak Ibu? Menyadari bahwa di dalam Kristus kita dikasihi Allah. Inilah yang menjadi titik fokus iman kekuatan kita, bahwa di dalam Kristus kita akan dikasihi oleh Allah dan kita sangat berharga di hadapan Allah. Yesaya 43 ayat 4 berkata, "Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau." Bapak Ibu jemaat Tuhan, tak sedetik pun, tak sedikit pun kita terluput dari pandangannya Tuhan. Tak ada seruan dan permohonan serta doa kita yang tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan selalu peduli, Dia selalu tahu, dan Dia selalu memberikan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Jika permasalahan itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, ingatlah dan percayalah bahwa itu akan semakin memberi keyakinan bagi kita bahwa Allah tak sedetik pun, tak semenit pun Dia meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita sangat berharga di hadapannya Tuhan, dan Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Maka berbahagialah dan bersukacitalah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa sampai saat ini Tuhan masih mengasihiku, Tuhan masih mengasihi kita. Dia selalu mendengar teriakan kita, dan Dia selalu mendengar doa dan permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah menyendengkan telinganya untuk tidak mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan memberkati kita di akhir pekan ini, apapun yang menjadi aktivitas kita, kemanapun kita melangkah, kasih setia Tuhan yang selalu melindungi dan melingkupi kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, menjadi perenungan buat kami bahwa ya, sungguh Tuhan sangat mengasihi kami. Sungguh Tuhan sangat peduli kepada kami. Kami menyadari bahwa kasih setia Tuhan tak henti-hentinya kepada kami. Kendati pun begitu banyak datang silih berganti persoalan hidup yang datang ke dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan menyingkapkan sukacita di dalam setiap duka cita kami. Bapa yang terkasih, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menopang kami, biarlah kami berjalan seturut dengan
kebenarannya firman Tuhan, agar kami memperoleh kekuatan yang baru. Terpuji namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom.